Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Juni Kartika sebagai pemateri ketiga, Nur Asiska sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Nur Aziza sebagai pemateri pertama. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Motivasi Kerja Guru dan Sikap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi kerja guru. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan. Dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut motivation. Motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menimbulkan dorongan atau motif pada individu atau kelompok agar bertindak. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Motif adalah daya dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu, atau keadaan seseorang atau organisme yang menyebabkan kesiapannya untuk memulai serangkaian tingkah laku atau perbuatan. Sedangkan motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam pengertian umum, motivasi dikatakan sebagai suatu kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah tujuan tertentu. The process by which behavior is energized and directed, yang artinya suatu proses di mana tingkah laku tersebut dipupuk dan diarahkan. Para ahli psikologi memberikan kesamaan antara motif dengan needs, yang berarti dorongan dan kebutuhan. Dari batasan di atas dapat disimpulkan bahwa motif adalah yang melatar belakangi individu untuk berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian motivasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Siswanto yang mengemukakan bahwa motivasi adalah setiap perasaan atau kehendak dan keinginan yang sangat mempengaruhi kemauan individu sehingga individu tersebut didorong untuk berperilaku dan bertindak. Kemudian yang kedua, menurut Siswanto, motivasi adalah pengaruh atau kekuatan yang menimbulkan perilaku individu dan setiap tindakan atau kejadian yang menyebabkan berubahnya perilaku seseorang. Kemudian proses yang menentukan gerakan atau perilaku individu kepada tujuan. Kemudian menurut Hamzah B. Uno, kata motif ini yang dapat diartikan sebagai tenaga penggerak yang mempengaruhi kesiapan untuk memulai melakukan rangkaian kegiatan dalam suatu perilaku. Kemudian pendapat Danim, motivasi merupakan setiap daya gerak atau daya dorong yang muncul dari diri individu untuk secara sadar mengabdikan diri bagi pencapaian tujuan organisasi. Senada dengan Robbins dalam Juni Priyansa, motivasi merupakan kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan individu. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah saya sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan yang menimbulkan kegigihan perilaku individu untuk dapat melakukan sesuatu dan dapat mengarahkan tindakan pada suatu tujuan yang ingin dicapai. Guru dituntut untuk dapat bekerja dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada yang berhubungan sekolah, seperti siswa, orang tua, dan masyarakat tentunya. Salah satu faktor yang menunjang guru untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya yaitu kepuasan kerja. Menurut Hamzah B. Uno menyebutkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan dari dalam maupun dari luar seseorang untuk melakukan sesuatu yang terlibat dan dimensi internal dan dimensi eksternal.
Jadi, dari pendapat yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja guru adalah dorongan yang menggerakkan serta dapat mempengaruhi guru untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Guru yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan selalu mengembangkan keprofesionalnya serta program inovatif untuk meningkatkan pembelajaran siswa atau peserta didik. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Nur Asiska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nur Aziza. Selanjutnya yaitu yang B, motivasi guru dalam mengajar. Kita jadi itu pada intinya kita sebagai guru itu harus mempunyai motivasi atau mempunyai dorongan tersendiri yang munculnya itu dari kita tersendiri agar kita itu tahu tujuan kita itu sebagai guru itu harus seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Jadi dengan adanya motivasi tersebut kita bisa mencapai tujuan kita menjadi lebih baik lagi. Jadi guru itu sebagai pelaku pendidikan yang bertugas mendidik dan mengajar senantiasa akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang pada akhirnya dapat berpengaruh pula terhadap kualitas pendidik. Jadi guru itu merupakan seperti orang tua di sekolah gitu kan. Orang tua di sekolah saat kita itu di sekolah, guru adalah orang tua kita. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang tua dari murid-murid kita, maka kita harus menyampaikan yang baik, harus kita memberi arahan kepada mahasiswa, murid-murid kita, pendidik kita itu yang baik pula. Apabila kita memberikan yang jelek, maka itu akan berpengaruh dengan pendidik tersebut akan menghasilkan pendidik yang gak berakhlakul karimah dan lain sebagainya. Apabila kita mendidik mahasiswa tersebut, siswa tersebut, pendidik tersebut akan lebih baik lagi, maka pendidik tersebut akan juga berpengaruh lebih baik pula. Jadi motivasi guru itu dipahami sebagai pendorong kita dalam diri guru untuk melaksanakan tugas sekolah, untuk melaksanakan tugas dari mahasiswa, untuk melaksanakan tugas dari pimpinan dan lain sebagainya yang semaksimal mungkin secara bertanggung jawab, disiplin, dan berorientasi. Jadi banyak faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap motivasi kerja guru. Secara garis besarnya itu ada dua, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik itu adalah faktor yang timbul dari dalam diri kita sendiri tanpa dorongan dari orang lain, yaitu keinginan kita sendiri, bukan keinginan orang lain. Itu faktor intrinsik itu adalah keinginan dari diri sendiri. Manusia itu seperti kebutuhan. Jadi banyak faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap motivasi kerja guru. Secara garis besarnya itu ada dua, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik itu adalah faktor yang timbul dari dalam diri kita sendiri tanpa dorongan dari orang lain, yaitu keinginan kita sendiri, bukan keinginan orang lain. Itu faktor intrinsik itu adalah keinginan dari diri sendiri. Manusia itu seperti kebutuhan dan harapan, pengetahuan, dan cita-cita. Otomatis cita-cita itu adalah keinginan dari kita sendiri, bukan keinginan dari orang lain. Dan faktor ekstrinsik itu merupakan faktor yang mempengaruhi atau timbul dari luar diri kita, dari pengetahuan dari orang lain, seperti penghargaan dari lingkungan, kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi penghargaan itu adalah misalkan kita jadi guru yang baik, otomatis kita mendapatkan penghargaan yang baik. Jadi itu termasuk motivasi kita sebagai guru dari orang lain yang kita lakukan tersendiri. Jadi faktor-faktor itu mempengaruhi semangat seseorang dalam bekerja, yaitu pengaruh yang datang dari diri sendiri seperti bakat, minat, cita-cita, pengetahuan, keterampilan. Itu kan datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain.
Terus ada juga setiap motivasi itu memiliki seseorang yang berhubungan erat dengan suatu tujuan. Jadi motivasi itu tidak jauh dari suatu tujuan yang akan kita tuju. Karena motivasi itu merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi dengan adanya motivasi, otomatis kita akan lebih semangat. Adanya dorongan tersebut, adanya motivasi tersebut akan kita lebih semangat untuk mencapai tujuan dari guru tersebut. Jadi fungsi dari motivasi itu ada 3. Yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat dan sebagai suatu penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Jadi akan mendorong manusia dari pekerjaan tersebut, ayo kita kerja gitu. Jadi otomatis kita akan lebih mendorong dan menyeleksi perbuatan. Yang ketiga itu menentukan arah perbuatan. Otomatis kita tahu tujuan kita itu apa. Baiklah, saya Juni Kartika akan melanjutkan pembahasan dari Nur Asizka, yaitu tentang sikap dan sifat guru secara umum. Menurut M. Ngalim, terdapat 10 sikap dan sifat-sifat guru yang baik, yaitu yang pertama adil, yang kedua percaya, suka kepada muridnya, yang ketiga sabar dan rela berkorban, yang keempat memiliki kewibawaan terhadap anak-anak, yang kelima penggembira, yang keenam bersikap baik terhadap guru-guru lainnya, yang ketujuh bersikap baik terhadap masyarakat, yang kedelapan menguasai mata pelajaran, yang kesembilan suka kepada mata pelajaran yang diberikannya, dan berpengetahuan yang luas. Selain itu, untuk menjadi guru profesional, Gilbert Hahan dalam M. Sahran Jailani mengemukakan sifat-sifat baik yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama memiliki antusias dan stimulatif, yang kedua mendorong siswa untuk maju dan memiliki pribadi yang hangat, yang ketiga berpotensi pada tugas, yang keempat pekerja keras dan toleransi, yang kelima sopan, bijaksana dan bisa dipercaya, yang keenam fleksibel dan mudah menyesuaikan, yang ketujuh demokratis dan penuh harapan, yang kedelapan tidak mencari reputasi pribadi, yang kesembilan bertanggung jawab terhadap kegiatan siswa dan memiliki pendengaran yang baik. Selanjutnya yaitu sikap atau sifat guru menurut pendidikan Islam. Atiyah Al-Abrasi dalam M. Sahran Jailani berpendapat bahwa seorang guru Islam itu harus memiliki sifat-sifat tertentu agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun sifat itu adalah yang pertama, memiliki sifat zuhud, mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa besar, sifat ria, dengki, permusuhan, perselisihan dan sifat tercela lainnya. Yang ketiga, ikhlas dalam kepercayaan. Keikhlasan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya dalam tugas dan sukses murid-muridnya. Yang keempat, seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap murid. Ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati dan sabar. Yang kelima, seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti cintanya kepada anak-anaknya sendiri dan memikirkan keadaan mereka seperti memikirkan keadaan anak-anaknya sendiri. Yang keenam, seorang guru harus mempunyai tabiat, pembawaan, adab, kebiasaan, rasa, dan pemikiran murid-muridnya agar tidak keliru dalam mendidik muridnya. Yang ketujuh, seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan diberikannya serta memperdalam pengetahuannya tentang itu sehingga pelajaran itu tidak bersifat dangkal.